Di balik indahnya Gunung Muria, di utara Pulau Jawa Dwipa, dahulu kala tersimpan sebuah cerita asmara yang indah namun berakhir tragis. Dan inilah kisahnya. Judul, Janji Cinta di Lereng Muria. Di lereng Gunung Muria yang sejuk dan diselimuti kabut pagi, berdirilah air terjun Montel, tempat di mana alam bersenandung dengan gemericik air dan burung-burung bersiul merdu. Di sanalah dua hati muda, Bagus Rinangku, seorang murid tampan dan cerdas, dan Dewi Nawangsih, putri cantik dari Sunan Muria, sering bertemu diam-diam setiap sore. Di balik lembutnya kabut dan bisikan dedaunan, mereka memadu kasih. Mereka saling berjanji bahwa cinta mereka adalah untuk seumur hidup, bahkan jika harus sampai mati. Jika tak bisa bersatu di dunia, kita akan bersatu di akhirat, bisik Bagus Rinangku suatu senja. Dewi Nawangsih menggenggam tangannya erat. Sehidup semati, jawabnya. Namun langit cinta mereka tak selamanya cerah. Sunan Muria, ayah Dewi Nawangsih, telah menyiapkan calon suami dari keturunan Ningrat, seorang pangeran dari Mataram demi memperkuat tali politik dan persaudaraan antara kerajaan dan pesantren. Saat mengetahui hubungan diam-diam putrinya dengan muridnya sendiri, hatinya diliputi kemarahan dan kekecewaan. Bagus hanyalah seorang murid, gumam Sunan Muria, bukan jodoh pilihan langit untuk putriku. Suatu sore, Sunan Muria memutuskan untuk mengikuti jejak anaknya secara diam-diam. Dari balik semak, ia menyaksikan Dewi Nawangsih bersandar di bahu Bagus Rinangku. Mereka tertawa, berpelukan dalam damai senja. Hati Sunan Muria terbakar cemburu dan amarah. Dalam kesadarannya yang buram oleh emosi, ia mengangkat busurnya dan mengarahkan anak panah. Anak panah meluncur dengan cepat dan menembus tubuh Bagus Rinangku. Dewi Nawangsih menjerit, memeluk tubuh kekasihnya yang berlumuran darah. Tapi sebuah anak panah kedua yang meleset mengenai tubuhnya sendiri, seolah semesta tidak rela memisahkan mereka. Sunan Muria tertegun. Busur jatuh dari tangannya. Ia berlari menghampiri, namun sudah terlambat. Di pelukan terakhir mereka, kedua sejoli itu tersenyum, seakan menerima takdir, dengan tangan masih saling menggenggam. Ampunilah aku, ya Allah, rintih Sunan Muria sambil bersujud di tanah. Apa yang telah aku perbuat kepada darah dagingku sendiri? Sejak saat itu, air terjun Montel menjadi tempat yang keramat. Konon pada waktu-waktu tertentu, orang-orang bisa mendengar suara bisikan cinta di antara desir air dan gemuruh angin. Masyarakat percaya itu adalah roh Bagus Rinangku dan Dewi Nawangsih yang masih setia menjaga janji mereka, sehidup semati. Dan Sunan Muria, dalam penyesalannya yang dalam, membangun sebuah tempat semedi tak jauh dari air terjun. Tempat ia berdoa setiap hari, menebus dosa yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu.